Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ambil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Al-Fakir akan membacakan tafsir Jalalain, yaitu di surat Al-Ankabut, ayat 8 dan ayat 9. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi keluarga kita dan masyarakat yang hidup di sekitar kita, serta pada siapa saja yang menyaksikan pengajian ini, baik yang secara langsung maupun yang secara visual. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami mu'allif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'i masyaykhina wa jami'i abaina wa ummatina. Sebutkan nama-nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Ayat 8 surat Al-Ankabut. Wa wasaina lan merintah sapa ingsun Allah al insana ing menungso biwalidayhi kelawan wong tuwa lurune insan husnan, lawan agawe bagus temenan. Ai isoan tegese kelawan wasiat za hasanin kan anduweni bagus, bi an ya burro kelawan yento agawe bagus sapa insan huma ing walidai. Wa in jahada lamun ngajak lamun mayaken sapa walidai ka ing sira litusyrika krana yento nyekutoaken sira bi kelawan ingsun Allah ma ing ilmu ma ing syariat ma ing perintah laisa kang ora ana laka iku kaduwe sira bihi kelawan ma bi isyraki kelawan nyekutoaken ing ma ilmun apa ilmu syariat muwafakotan krana nyocoki lil waqi maring kenyataane perkara. Wala moko ora ana mafhuma apa mafhum mukhalafah iku maujud lahu kaduwe ma. Fala tuti moko ojo taat sira huma ing walidai fil isyrak ing dalem nyekutoaken Allah. Ilayya iku maring ingsun Allah marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh. Fa unabbi'u maka bakal nyeritaaken sapa ingsun ka ing sira bima kelawan walesan, bima kelawan kelakuan kuntum kang ana sira kabeh, bima kelawan ucapan kuntum kang ana sira kabeh tak malu niku padha nglakoni sira kabeh. Fa ujazi moko bales sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma. Waladina uta wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina wa amilu lan nglakoni sapa aladina as-sholihati ing pira-pira kelakuan apik. Lanudkhilanna maka yaktine teman-teman nglebokaken sapa ingsun hum ing
alladzina amanu wa amilus sholihat fi sholihina ing dalam golongane pira-pira wong saleh ail anbiya tegese pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali bi annah syura kalaun yen to ngumpulaken sapa ingsun Allahum ing alladzina amanu wa amilus sholihat ma'ahum ing dalam sertone sholihin ma'ahum ing dalam sertone anbiya wal auliya. Al ayah dari 2 ayat 8 dan ayat 9 surat Al-Ankabut ini Allah memerintahkan semua manusia agar husna, agar berbakti, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, kok seandainya kedua orang tua kita memaksakan diri kepada kita litusyrika bima laisa laka bi ilmun, untuk menyekutukan aku Allah, yaitu untuk memerintahkan sesuatu yang tidak cocok dengan ajaran syariat yang kita punya. Anak kalau disuruh melanggar syariatnya Allah, entah itu melanggar perintahnya Allah atau menerjang larangannya Allah, maka tugasnya anak adalah fala tuti'huma, tidak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Ilayya marji'ukum, tempat kembali kalian semua kepadaku, katanya Allah. Kalau kalian sudah kembali kepadaku, pulang kampung kepadaku, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kalian akan aku ceritai dengan segala ucapan atau perbuatan yang sudah kalian lakukan, dan kalian akan mendapatkan balasannya sendiri-sendiri. Dari ayat barusan ini yang ada di surat Al-Ankabut mirip-mirip dengan yang ada di surat Luqman dan mirip dengan surat Ahqaf. Kemarin sudah pernah saya ceritakan, tapi karena ada yang masih belum saya baca, saya ulangi lagi. Ketiga ayat ini yang ada di surat Luqman, surat Al-Ahqaf juz 26, surat Luqman juz 21, dan surat Al-Ankabut ini itu menjadi sababun nuzul. Faktor penyebab turunnya ayat ini adalah cerita masuk Islamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu ahadul asyra al-mubasysyirin bil jannah, di antara salah satu 10 sahabat yang dulu pernah dijamin masuk surga, diberitahu oleh lesan mulia Nabi Muhammad SAW. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, alat ummu Hamna bintu Abi Sufyan alla ta'kula wala tashraba wala tastadilla bisaqfin hatta tamuta au yakfura Sa'dun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya Sa'ad yang bernama Siti Hamna binti Abi Sufyan, adik kakak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Siti Hamna, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersumpah, karena dulu ibunya masih belum masuk Islam. Pada saat anaknya ditakdir masuk Islam oleh Allah, diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji oleh Allah, dikasih ujian, tes iman, kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Ibunya bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mengkonsumsi apa saja, dan tidak mau beratap, tidak mau diam di dalam rumah, diamnya di luar yang sekiranya tembus ke langit. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah, saya bersumpah tidak akan mengkonsumsi makanan maupun minuman apapun, dan tidak akan mau bernaung di sebuah bangunan, tidak mau ngiyup sebelum anakku Sa'ad bin Abi Waqqas tidak beriman atau mengkufuri ajaran Muhammad, keluar dari agama Islam, masuk ke kafir lagi. Ada yang bilang beliau sumpahnya sampai mati, saya tidak akan mau makan, tidak akan mau minum, tidak akan mau bernaung sampai saya meninggal dunia, kalau anak saya masih tetap Islam, ikut ajaran Muhammad SAW. Ini dulu ada sahabat pernah diuji gitu oleh Allah, diuji orang tuanya sendiri, orang tua yang melahirkan dia. Kok seandainya yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas ini terjadi kepada kita, gimana nasibnya kira-kira? Bingung kan, si malakama
ini mau ndak nurut ibu yang melahirkan aku. Terus kalau saya nurut ibu, saya melanggar pencipta yang menciptakan ibu saya. Bingung Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'aba Sa'ad ayuti'ahu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pilihannya benar. Dia milih tidak nurut kepada ibunya. Pilihannya tidak taat kepada ibunya. Fasabarat salah satu ayam, sampai ibunya bersabar 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak bernaung. Wah, anak saya kok kuat ya, imannya, hatinya kok kuat kepada Muhammad, begitu cintanya kepada ajaran barunya. Siapa Muhammad? Anak saya kayak disihir, dihipnotis ini, sampai tidak nurut ke saya yang melahirkan. Ya sudah, saya coba nambah 1 hari lagi, 1 hari lagi, sampai 3 hari. Ibunya ini tidak makan, tidak minum, dan tidak bernaung, kepanasan kena terik matahari. Ketika dapat 3 hari, hatta ghosya alaiha, sampai semaput, sampai pingsan. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai pingsan. Akhirnya pada saat ibunya pingsan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya namanya anak ya, bingung. Akhirnya datang menemui Rasulullah SAW. Nabi, apa ini saya diuji orang tua saya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bernaung. Ini sudah dapat 3 hari sampai beliau pingsan mau mati. Nabi, gimana solusinya? Akhirnya turun ayat barusan, wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Wahai Sa'ad, ini malaikat Jibril turun membawa ayat Quran. Ini katanya pilihan kamu itu benar. Memang kamu tidak wajib taat kepada orang tuamu, karena orang tuamu sudah memerintahkan dirimu melanggar syariatnya Allah. Kamu tidak wajib taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada siapapun makhluknya, entah itu orang tuamu, entah itu gurumu, entah itu istrimu, entah itu anakmu, ketika perintahnya melanggar syariatnya Allah, katanya Nabi. Dan tidak taatmu kepada orang tuamu itu tidak termasuk kamu durhaka kepada orang tua, nah masuk kategori. Karena yang kalau kamu nurut orang tuamu berarti kamu durhaka kepada Allah. Kalau kamu nurut Allah berarti kamu tidak durhaka kepada orang tuamu. Itu resepnya. Begitu. Terus gimana Nabi? Ditemui orang tuamu, bawakan makanan kesukaan dia, minuman yang disukai ibu kamu, bangun ibu kamu dari pingsannya, suapin mulutnya. Kamu tetap wajib berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya sampai hatinya luluh. Doakan semoga dia dapat hidayah. Akhirnya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ditakdir masuk Islam pas penaklukan kota Mekah bareng sekeluarga, termasuk orang tuanya yaitu Abi Sufyan bin Harb, termasuk adiknya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Siti Hamnah masuk Islam. Waqala, pada saat Siti Hamnah ini kelengar pingsan ya, didatangi oleh anaknya yang bernama siapa tadi? Bukan Ferry anaknya. Siapa Fer? Kok ngelamun, bayangkan kayak ibunya gitu kamu Fer. Nah, itu bila minta lagi ya. Ini ndak harus menyekutukan Allah. Semisal nyuruh maksiat ya wajib ndak taat kita. Nggak usah sholat nak, kalau perempuan nggak usah pakai jilbab ya, tetap nggak wajib taat gitu. Lebih baik milih Allah daripada milih orang tua kalau seperti itu. Saya pernah ngislamkan anaknya pendeta, namanya Pak Rudi. Dia anaknya pendeta kota Depok. Itu gitu, taruhannya keluarga memang. Nah, ini gimana ini Ustadz ya? Gimana ini? Saya ndak mau diakui anak sama bapak saya, sama keluarga ndak diakui saudara. Kalau saya tetap Islam. Saya ceritai ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam Quran ini ada cerita juga, nasibnya sama kayak bapak. Oh gitu, jadi iya bapak ndak wajib taat. Mending kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, tapi bapak jangan putus asa. Doakan semoga orang tuanya dapat hidayah. Kalau bisa jangan masuk Islam sendiri pak, ajak adiknya, kakaknya. Alhamdulillah sekarang adiknya masuk Islam juga, diajak oleh dia.
Sambungkan terus, Pak. Kalau sampai Bapak menyadarkan satu orang, setiap orang itu melakukan ibadah, pasti Bapak kecipratan pahalanya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang, gara-gara kita hidayah itu turun, maka setiap orang yang kita tobatkan itu ibadah, kita kecipratan pahalanya. Ada teman kamu tidak pernah sholat fardu, tidak pernah puasa Ramadan, gara-gara berteman dengan kita, tiba-tiba dia rajin sholat, rajin ibadah. Atau kita punya teman orang kafir, keluarga kafir, terus kita masukkan Islam. Setiap orang itu ibadah, kita kecipratan pahala ibadahnya. Jadi tidak harus mengislamkan orang, ngasih ilmu kepada orang, menyadarkan hati orang yang sedang tersesat di jalannya Allah, itu juga kecipratan pahalanya. Mending menobatkan orang satu daripada sodako unta merah yang mahal harganya. Kalau seandainya dunia seisinya milik kita, lalu kita sodakokan semua, pahala sodako seluruh dunia ini tidak bisa menandingi atau tidak bisa mengungguli ngislamkan orang satu, nobatkan orang satu. Nggak bisa. Itu dari saking ampuhnya. Kita lanjut cerita Sa'ad. Sampai kemudian Sa'ad membawa makanan kesukaan ibunya, disuapin. Ini, Bu, bangun, Bu, saya sangat sayang kepada ibu. Wallahi, demi Allah, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, lau kana laki mi'atu nafasin, kok seandainya engkau dikasih 100 nyawa oleh Allah. Katanya Sa'ad, Bu, kok seandainya jenengan dikasih 100 nyawa, 100 ruh, fakharajat nafasan, fakharajat nafsan, lalu ruhnya ibu keluar satu persatu. Ibu punya 100 nyawa, lalu nyawanya ibu keluar satu persatu, mati hidup sampai 100 kali mati. Maka fartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah mengkufuri ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah keluar dari ajaran Islam. Kok seandainya ibu punya 100 nyawa, terus keluar satu persatu tiap hari, sampai kapanpun tidak akan aku lepas agamaku ini, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari saking pinginnya ibunya menyerah, sudah makan aja, Bu, makan, Bu, disuapin, diceceli mulutnya. Fa in syi'ti fakuli, fa in syi'ti fala takuli. Terserah ibu mau makan silakan, mau enggak mau makan ya silakan, katanya Sa'ad. Yang penting saya sangat sayang kepada ibu. Saya sangat sayang kalau ibu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kalau bisa ibu juga masuk Islam sama kayak saya. Ibu karena masih belum kenal siapa sosok Muhammad itu yang sebenarnya. Kalau seandainya kenal, ibu pasti jatuh cinta, pasti ngefan, pasti masuk Islam. Falamma ra'ad dzalika akalat. Ketika melihat sang anak ini sudah tidak bisa diganggu gugat kemauannya, ini keras kepala Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata ibunya akhirnya mau makan, disuapin. Fanazalat al-ayah bil wasiyah. Oleh karena itu turun ayatnya Allah menegur Sa'ad atau menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas biar hatinya semakin kuat imannya kepada Allah. Dari sini hikmahnya apa? Hikmahnya, wa innama amarallahu al-aulad bibirri walidaim dunal aksi. Sebagaimana yang kemarin saya ceritakan dari ayat barusan, wa wasainal insana biwalidaini husna. Allah perintahkan manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Dari ayat itu dapat kita simpulkan, Allah memerintah anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi Allah tidak memerintah orang tua berbakti kepada anaknya. Apa rahasianya? Di sini, li'annal aulad jubbilu alal qaswah wa adami ta'atil walidain. Karena umumnya anak sudah mempunyai watak, sudah mempunyai karakter, sudah mempunyai tabiat untuk selalu qaswah, keras kepala, dan tidak taat kepada orang tuanya. Watak aslinya anak yang Allah ciptakan itu, anak itu pasti keras hati,
keras kepala, dan pasti tidak nurut kepada orang tuanya. Wa kallafallahumullah bima yukhalifut taba'ahum. Oleh karena itu Allah mentaklif, Allah memerintahkan anak agar berbakti kepada orang tuanya, agar tidak menuruti watak aslinya. Watak aslinya anak itu pasti keras kepala, ngelama, bantah, tidak nurut kepada orang tuanya. Itu wataknya anak. Yang asli Allah ciptakan seperti itu memang. Oleh karena itu Allah taklif kita agar kita berbakti kepada orang tua, biar tidak cocok dengan watak aslinya. Namanya mukallaf itu paksaan. Maka dipaksa agar nurut ke orang tuanya. Fal aba majbulun ala rahmah wasyafaqah bil aulad wakkalahum lima jubbilu alaih. Sedang semua orang tua, entah itu bapak entah itu ibu, itu mempunyai watak asli, watak rahmah, sayang kepada anak, watak syafaqah, watak welas asih kepada anak. Orang tua tanpa Allah suruh mengabdi kepada anak, pasti ngabdi sendiri, pasti kangen sendiri, pasti sayang sendiri, pasti menyayangkan anaknya, takut terjerumus ke dalam maksiat. Anak saya keluar mau kemana ini kan, pasti kepikiran anak keluar, anak memprihatinkan, kok tiba-tiba pergi minggat dari Malang ke Pasuruan ngapain ya, semisal itu, pasti kepikiran anaknya. Orang tua itu tanpa Allah surut mengabdi kepada anak, ngabdi sendiri, kepikiran sendiri. Oleh karena itu hendak Allah perintahkan orang tua nurut orang tua agar berbakti kepada anak. Tapi yang Allah perintahkan agar anak berbakti kepada orang tuanya, karena tidak cocok dengan watak aslinya. Disitulah perannya seorang anak kepada orang tua. Kalau orang tua tanpa perlu disuruh, diperintah oleh Allah, ya nurut sendiri ke anak. Namanya sayang. Itu watak aslinya orang tua, intinya ya sayang, syafaqah kepada anak. Sedang watak aslinya anak itu keras kepala dan tidak nurut kepada orang tuanya. Itu kemarin belum saya baca tentang itu. Terus cara berbaktinya anak kepada orang tuanya gimana? Di Hasyiatus Shawi dijelaskan, wa aujahul birri kasiratun jiddan. Praktek berbaktinya anak kepada orang tua itu beda-beda, sangat banyak modelnya. Minha, diantaranya layyinul janib wal khidmah, lemesnya lambung dan pengabdian. Lemesnya lambung itu gini, kayak ada orang tuanya nunduk gitu, nunduk, itu lemesnya lambung. Khidmah, melayani orang tuanya, melayani kebutuhannya. Orang tua butuh sesuatu, dibelikan. Orang tua pegel semua, kakinya dipijitkan, dipijeti. Kalau tidak bisa mijeti sendiri ya dipijitkan. Itu termasuk khidmah. Itu caranya berbakti. Yang nomor 2, wabadulul mal lahuma, mengorbankan harta bendanya untuk orang tua. Sering sodako kepada orang tua. Kalau ada anak sayang memberikan uangnya untuk orang tua, besok ketika dirinya sudah jadi orang tua, pasti anaknya akan sayang, akan eman ngasih sesuatu kepada kita. Itu balasannya. Ketika anak jarang ngasih uang, mengorbankan uangnya ketika orang tua butuh uang, eman hatinya mau ngasih uang kepada orang tua, besok anak kita juga seperti itu. Pasti eman ngasih sesuatu kepada kita ketika kita sudah butuh diuangi, butuh disodakoi. Ketika sudah tua renta, sudah tidak kuat bekerja, giliran anak kan sih nyambut gawe. Aslinya usia orang tua sudah 60 ke atas itu usia istirahat, usia pensiun. Tugasnya anak yang belanjai, bukan tetap nadah gini. Aslinya. Terus yang nomor 3, di antara cara berbaktinya anak kepada orang tua, wa ta'atuhuma fi ghairi ma'asillah wa ghairi dzalik. Di antara cara berbaktinya anak kepada orang tua adalah anak taat kepada kedua orang tuanya di dalam selain urusan maksiat kepada Allah. Jadi pilihan Sa'ad bin Abi Waqqas itu benar, nak nurut ke orang tuanya, karena itu sebagai
bukti pengabdiannya kepada orang tua. Jadi cara membuktikan anak itu ngabdi kepada orang tua, anak tidak nurut perintah maksiat dari orang tua. Disuruh tidak usah sholat sih, tidak usah puasa Ramadan, tidak usah. Temani bapak juga mokel. Itu ya salah kayak gitu. Lanjut yang terakhir ya. Walladzina amanu. Oh iya ini. Ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Tempat kembali kalian adalah kepada aku, katanya Allah, dan aku akan membalas semua perbuatan dan ucapan yang pernah kalian perbuat di dunia. Kata-kata ini mengandung hikmah wa'dun hasanun liman barra biwalidayhi wattaba'al hawa. Ini ada janji Allah yang baik untuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menuruti hawa nafsunya. Ini janji Allah untuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan tidak nurut hawa nafsunya. Dan ucapan ini, ayat barusan, ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, ini juga mengandung wa'id, intimidasi, ancaman liman aqqa walidayh wattaba'a sabilar roda, bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan mengikuti jalan sesat. Walladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, lanudkhilannahum fis sholihin, maka Allah masukkan mereka, orang yang di dalam hatinya ada iman dan amal perbuatannya selalu baik, soleh, mereka akan Allah masukkan di dalam golongan orang soleh. Orang soleh di sini siapa yang dimaksud oleh Allah? Al-anbiya wal auliya, para nabinya Allah dan para walinya Allah. Bi annahsyurahum ma'ahum, Allah kumpulkan orang yang beriman dan orang soleh, dikumpulkan bersama para nabi dan para wali yang masuk kategori orang soleh. Jadi orang soleh itu dibagi dua, ada anbiya, ada para nabi, ada aulia, ada para wali. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka akan digolongkan di dalam golongan para nabi dan para wali kelak di akhirat nanti. Pengertian ayat ini bi annahsyurahu ma'hum, di mana akan dikumpulkan dengan para nabi para wali? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bal wa yajtami'una bihim, mereka akan berkumpul dengan para nabi para wali fil barzah, di dalam alam barzah. Setelah dia mati masuk ke dalam kubur, orang yang beriman dan orang soleh itu akan kumpul bersama para nabi dan para wali di alam barzah. Fa idza matal mu'minu sholeh, jadi kalau ada orang mukmin yang soleh mati, wafat, meninggal dunia, ijtama'at ruhu, maka ruhnya orang mukmin yang soleh ini akan berkumpul biman ahabba minal anbiya wal auliya, dengan para nabi dan para wali yang mereka cintai. Ada orang mukmin dan orang soleh kalau sudah mati ya, mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para wali yang mereka cintai, yang sering mereka tawasuli, yang sering mereka rayakan haulnya, yang sering mereka hadiri haulnya, yang sering mereka ziarahi makamnya. Itu rahasianya. Jadi orang yang perlunya kita hadir ke acara haulnya wali, haulnya nabi, maulid nabi, itu biar kita dikumpulkan dengan mereka kelak di alam barzah kita. Sebelum di akhirat nanti ya kumpul di alam barzah, apalagi di surga nanti ya tambah kumpul. Ketika kita sudah mati, kumpul dengan wali-wali yang pernah kita ziarahi makamnya, atau yang pernah kita datangi rumahnya, dalamnya. Fahina idin, oleh karena itu yakunu murafikon, hati kumpulnya orang mukmin yang soleh dengan para nabi, para wali, dengan manusia-manusia mulia yang mereka cintai, itu kumpul sampai kapan? Hatta taquma sa'ah, sampai datangnya hari kiamat di alam barzah itu. Fahina idin yakunu murafiqan lahum fid darajatil aliyah. Dari situ dapat
kita simpulkan bahwa kenapa kok Allah kumpulkan orang mukmin soleh yang ngefans kepada para ulama itu dengan ulama yang mereka cintai. Ini untuk mencocokkan derajat mereka biar sama-sama tingginya. Derajat dia rendah karena punya guru yang wali atau yang nabi, ya disamakan derajatnya oleh Allah dengan mereka biar sama-sama enak di surga, sebagaimana janji Allah di ayat lain, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ijtanibu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian wahai manusia dan bangsa jin menjauhi dosa-dosa besar yang telah aku larang kepada kalian, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang kepada kalian, maka nukaffir angkum sayyi'atikum, semua amal burukmu aku lebur, aku hapus, aku maafkan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan aku masukkan kalian di tempat masuk yang mulia. Yang dimaksud tempat masuk yang mulia itu dikumpulkan dengan orang soleh, dikumpulkan dengan para nabi, para wali. Semoga ruh-ruh kita semua ini menyatu nyambung dengan para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, sebagaimana janjinya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh itu pernah dicocok-cocokkan, dipasang-pasangkan oleh Allah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh yang cocok pasti bertemu, pasti kumpul, yang tidak cocok pasti terpisah. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang ruhnya kita nyambung, bertemu, kumpul dengan ruh-ruhnya para nabi dan para wali Allah. Amin. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijaina bil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.